Shalom, selamat jumpa para pendengar yang dikasihi Tuhan. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Para pendengar yang terkasih, berbicara itu memiliki arti menyampaikan sesuatu melalui kata-kata. Saat ini kita sering mendengar berbicara dengan hati. Sebuah ungkapan yang dipesankan oleh Paus Fransiskus kepada umat Katolik di seluruh dunia. Apa itu berbicara dengan hati? Pendapat saya dan Anda tentunya berbeda. Setiap orang memiliki pendapat masing-masing tentang berbicara dengan hati. Beberapa kawan dan kenalan memberi penjelasan yang tidak sama tentang ungkapan berbicara dengan hati. Berikut ini, saya akan membagikan kepada Anda salah satu pendapat atau opini dari seorang kawan lama. Kawan saya masa SMA dulu. Kawan saya ini bernama Romo Benipang Okarm. Nah, bagaimana pendapatnya tentang ungkapan berbicara dengan hati? Mari, langsung saja kita dengarkan. Banyak orang mengatakan bahwa berbicara dari dalam hati adalah berbicara menurut pikiranku sendiri, menurut kemauanku sendiri, menurut apa yang aku suka. Bagi saya seorang Kristiani, saya berpikir lebih kritis tentang hal itu. Kalau begitu, orang bisa semau-maunya saja berbicara. Dan itukah yang dimaksud berbicara dari dalam hati, dari kedalaman hati seseorang? Saya kok berpikir bahwa berbicara dari kedalaman hati akan melahirkan sesuatu yang jauh lebih mendalam daripada sekedar hanya berbicara opiniku saja atau berbicara suka-sukaku saja. Sebagai seorang Kristiani, saya yakin bahwa saya dicipta baik adanya oleh Allah. Dan itu kalau kita membuka kitab suci, halaman pertama, itu selalu penuh dengan kata-kata bahwa kita diciptakan baik adanya. Dan saya meyakini itu, bukan hanya karena itu tertulis, tapi saya meyakini itu. Mengapa? Karena meskipun kita semua orang pernah berdosa, saya pernah berdosa, jatuh dalam dosa, tetapi ada sesuatu dari dalam lubuk hati yang terdalam yang membuat kita selalu tertarik pada kebaikan. Apa yang baik, apa yang luhur, apa yang mulia. Dan bagi saya itu menandakan sesuatu. Hal ini tidak dapat hilang meskipun kita seringkali juga disebut oleh banyak orang bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang rapuh, yang berdosa. Iya benar, tetapi ada yang jauh lebih penting dari itu, bahwa kita adalah manusia yang diciptakan baik adanya, dan orang Kristiani yang mengakui lebih dalam lagi dari itu, yaitu kita telah ditebus oleh Yesus Kristus. Ini bukan pernyataan klise saja bagi saya, tetapi ada impact-nya, ada pengaruhnya dalam kehidupan saya sehari-hari. Sebagai orang Kristiani, mesti mengikuti apa yang baik itu, yang tertulis jauh di dalam lubuk hati kita. Kebaikan yang selalu memancar, kebaikan yang tidak berubah, pun kalau ditimpa dengan berbagai macam perbuatan dosa. Kemudian saya juga mengingat bahwa Roh Kudus selalu membimbing kita untuk selalu mengarah kepada kebaikan.
Membimbingnya bukan cara mendikte sesuatu seperti guru mendikte kepada muridnya, tapi memberikan arah dasar, seolah-olah seperti insting pada kebaikan. Berbicara dari kedalaman hati adalah menyimak apa yang nurani saya terdalam katakan, apa yang Roh Kudus bimbingkan pada saya. Kebaikan yang begitu mendasar, begitu indah. Bagi saya, di tengah keberdosaan dan di tengah kecenderungan pada dosa, kita tidak pernah kehilangan hal itu. Dan tugas kita dari pihak kita sebenarnya untuk mengasah agar kepekaan kita pada alunan lembut yang terdalam itu kita ikuti, kita dengarkan. Itulah yang disebut berbicara dari kedalaman hati. Pepatah Latin mengatakan berbicara ex abundantia cordis, arti dari kelimpahan hatimu. Ini bukan lain menunjuk pada kebaikan yang saya sebutkan tadi. Ini juga menunjuk pada bimbingan Roh Kudus yang membuat kita selalu terarah pada kebaikan. Kita dapat selalu menggali dan menggali lebih dalam. Kita dapat selalu percaya dan percaya lebih dalam bahwa kita diciptakan baik adanya. Oleh karena itu, kedalaman hati kita selalu mengatakan yang baik. Dan kebaikan itu bukan suka-suka kita, bukan seenak diri kita, bukan opini pribadi kita. Tetapi kebaikan itu sungguh-sungguh kebaikan yang berasal dari Allah sendiri. Tidak heran kalau saya merenungkan melihat orang-orang kudus yang sederhana seperti Ibu Teresa dari Kalkuta sebagai contoh konkret ketika berbicara dari dalam hatinya, orang-orang yang intelektual dingin pun menangis mendengarnya. Mengapa? Mengapa wanita yang tidak berpendidikan tinggi ini dapat menyentuh banyak kepala negara untuk sampai menitikkan air mata? Karena dia berbicara dari kedalaman hatinya. Karena dia menjangkau apa yang tidak dapat dijangkau. Orang kudus yang baru, Beato Carlo Acutis, juga berbicara dengan santai. Tetapi apa yang ia kerjakan, apa yang ia katakan, berasal dari kelimpahan hatinya, dari kedalaman hatinya. Dan ini menyentuh juga banyak orang muda untuk mengikuti dia tanpa harus berkhotbah panjang lebar. Saya kira itu. Saya berdoa semoga Roh Kudus selalu membimbing kita. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Para pendengar yang terkasih, itulah pendapat atau opini dari Romo Benipang tentang berbicara dengan hati. Saya percaya bahwa kita semua dapat memetik pelajaran dari kesaksian tersebut. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas atensi Anda. Mari terus berkarya demi kemuliaan nama Tuhan dimanapun kita berada. Saya Antoni, sampai jumpa.